Halo Selebtubers, masalah antara pengacara Razman Arif Nasution dan selebriti Nikita Mirzani semakin memanas. Namun yang tak kalah menarik perhatian publik adalah dampak dari perseteruan tersebut terhadap keluarga Razman. Pasalnya tak hanya mengolok-olok Razman, Nikita juga menghina putri dari sang pengacara tersebut, bahkan menjodohkannya dengan Fadel Bajideh. Tapi siapa sangka nih guys, anak-anak Razman ternyata memiliki pendidikan mentereng sebagai dokter. Sementara putri lainnya memiliki wajah yang cantik memikat. Salah satunya adalah Putri Arifa Nasution yang belakangan ini mencuri perhatian karena tampil cantik dan berpendidikan. Ya, Putri Razman yang selama ini jarang tersorot mendadak menjadi bahan perbincangan setelah muncul dalam sebuah konferensi pers yang dihadiri sang ayah. Netizen bahkan membandingkannya dengan Laura, anak Nikita Mirzani. Banyak netizen yang menganggap Putri Razman lebih cantik. Namun, meskipun kecantikan dan prestasinya mendapatkan perhatian, Putri tak luput dari hujatan. Putri mengatakan bahwa dirinya sempat dibully karena hubungan dengan ayahnya yang berseteru dengan Nikita Mirzani. Meski begitu guys, Putri memilih tak ingin ambil pusing, apalagi belakangan banyak yang memberikan dukungan untuknya dan juga sang ayah. Putri juga optimis bahwa publik sejatinya tahu persis mana yang benar dan mana yang salah. Putri juga menegaskan bahwa dirinya tidak terpengaruh soal dirinya yang dijodohkan dengan Fadel. Bagi Putri, Razman adalah sosok ayah yang baik dan penyayang. Biasa ada yang bisa didapetin orang lain. Kayak ayah kan mendidiknya lebih strik gitu kan, disiplin. Tapi Putri sebagai anaknya tuh yakin kalau misalnya yang ayah ajarin sekarang ini bisa membantu kami untuk jadi lebih sukses ke depannya. Karena ayah nggak mau anak-anaknya nggak jadi orang. Ayah itu sayang sama anak-anaknya. Mungkin kalau misalnya orang lihat kan di luar kayak nggak peduli, ayah sibuk wawancara sana sini, ngadapin kasus juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya di rumah ayah itu selalu, walaupun anaknya jauh, ayah selalu telepon ayah ya setiap minggu, selalu nanya kabar. Ibaratnya memegang kasus beberapa melawan inilah lawan dan yang lain-lainnya gitu ya, misalkan lawan Bang Hotman dan lain-lain. Kamu di sekolahan dapat omongan nggak sih dari teman-teman atau bulian gitu? Enggak sih, malah orang banyak yang dukung aku sama ayah juga. Karena orang ngerti siapa yang benar, siapa yang salah. Aku tuh juga selalu jelasin ayah aku tuh orangnya kayak gimana. Jadi orang semua teman-teman aku percaya, nggak ada yang nganggep beda. Saat kan banyak netizen juga yang menghujat kayak kamu, terus bahkan sampai udahlah dijodoh-jodohin dan lain-lain, apalagi kamu Putri. Nah, kamu sendiri seperti apa mungkin? Nggak ngambil pusing sih, nggak perlu mikirin kata orang juga. Di sisi lain nih guys, Razman Arif Nasution pun menjelaskan bahwa Putri adalah anak yang cerdas dan berpendidikan. Dari total 8 anak, anak pertamanya sudah sukses menjadi seorang dokter. Menurutnya, 3 orang anaknya akan diarahkan menjadi dokter, selebihnya masih menempuh pendidikan agama di pondok pesantren dan sekolah aliyah. Rasman mungkin bisa ceritain soal keluarga kecil Bang Rasman mungkin. Ini kan banyak yang waktu itu kan sempat banding-bandingin atau apa, mungkin Bang Rasman bisa ceritain dulu mungkin. Ya, saya bukan keluarga kecil, saya keluarga besar. Ya. Karena anak saya ada 8, 6 perempuan, kemudian 2 laki-laki. Jadi yang anak pertama itu, alhamdulillah sudah dokter ya, dokter Rizka Arif Putri Madinah Nasution. Kemudian yang kedua Dr. Anggita Putri Arif Nasution. Kemudian satu lagi sekarang lagi kuliah di kebidanan di Medan, namanya Doriatus Siva Putri Arif Nasution. Nah, baru yang di bawahnya lagi yang nomor 4 itu perempuan juga, namanya Neisha Salsabila An-Nur Putri Arif Nasution. Yang ini calon dokter. Baru lulus SMA, tes di USU, kemudian masuk. Jadi 3 orang rencananya dokter. Baru berikutnya itu anak saya laki-laki, namanya Rizky Arif Putra Pratama Nasution. Yang banyak Kiki itu sekarang kelas 2 aliyah.
di pesantren Ruknutul Hasanah di Medan. Kemudian yang berikutnya, ini anak saya Putri Arif Faratiba Nasution. Sebelah saya ini kelas 3 aliyah di Pondok Pesantren Al-Kausar Akbar. Kenapa kok beda? Yang kakaknya atau abangnya itu yang Rizky atau Kiki kelas 2, karena dulu Aura ini si Putri ini dimasukin sekolah masih umur 5 tahun karena badannya sudah besar dan ternyata diizinkan. Makanya orangnya berbeda, padahal lebih tua sana 1 minggu. Kemudian di bawahnya lagi ini ada Aura Hafiza Putri Arif Nasution. Nah ini juga di pesantren Al-Kausar Akbar kelas 2 Madrasah Sanawiyah atau SMP. Nah, dan ini rencana tahun depan akan masuk di kesehatan dengan program studi farmasi. Kemudian yang terakhir ini Zikri Khalif Putra Arif Nasution yang sekarang kelas 5 SD Bakti Mulia 400 di Pondok Indah Jakarta. Semua anak-anak saya ini saya program yang perempuan itu bergerak di dunia kesehatan, apakah dokter, apakah bidan, apakah perawat, apakah farmasi. Sedangkan yang laki-laki itu kita persiapkan, memang tadinya saya berencana 1 orang itu paling nggak jadi ulama, tapi kita lihatlah mungkin rezekinya seperti apa, masih ada waktu 10 tahun lagi. Dan Khalif ini juga ada 3, rencananya bisa di dokter, bisa di akpol akmil, bisa juga jadi pengacara. Tapi nanti kita lihat. Jadi masih terlalu ini kan, masih muda sekali. Saya kira itu. Kemudian keluarga saya itu ada Ibu Haja Nur Eli Harian di Rambe, SAGMM, yang sekarang Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan di Langkat. Dan kemudian ada Ibu Ade Suryani, ahli media kebidanan, juga bidang kesehatan, ada bersama saya di Medan. Jadi di Jakarta. Jadi keluarga ini semuanya baik, akur, dan sama-sama mengunjung seperti yang sekarang ini. Jadi Putri ini dengan Aura ini beda ibunya, tapi mereka dekat sama Khalif, dekat sama Bu Ade, dekat sama Bu Eli, bahkan kita berangkat umroh itu bareng-bareng. Kenapa mungkin menyiapkan anak-anaknya, apalagi yang cewek nih, untuk sekolah di kedokteran gitu? Ya, saya mempersiapkan mereka di dunia kedokteran atau kesehatan itu karena pertama relatif lebih mudah mencari pekerjaan. Yang kedua tidak begitu rumit dalam bekerja, walaupun dia mungkin full time, ada shift-shiftan ganti malam dan lain sebagainya. Tapi saya melihat memang bisa juga membantu dari unsur kemanusiaan. Karena memang saya berencana dan saya sudah sampaikan ke anak saya, Dr. Rizka dan Anggi, untuk nanti satu waktu ada rezeki untuk membuka klinik atau rumah sakit sederhana yang bisa membantu orang susah. Sedangkan untuk aspek pengacara dan mungkin kepolisian atau admin, akpol, atau mungkin dunia advokat dan lain-lain itu nanti kita lihat. Tapi prinsip dasar saya, mereka ini selalu khairun nas awwalin nas, orang yang baik yang bermanfaat bagi orang lain. Memang ya guys, masalah dengan Nikita Mirzani tidak hanya berdampak pada Razman dan anak-anaknya, tapi juga mencoreng nama keluarga mereka. Nur Eli Rambe, istri pertama Razman, mengungkapkan bahwa anak-anak mereka bahkan sampai dibully di sekolah. Menurutnya, Putri sempat menangis akibat hinaan yang diterima. Namun, meski dihina, Putri Arifah dan keluarga Razman tetap tegar dan terus melangkah maju, menunjukkan bahwa mereka lebih dari sekedar omongan miring yang beredar. Memang orang banyak yang agak heran ya lihat saya. Seorang Razman itu dituntut kiri kanan, dia bertahan. Pertama, saya masih ingat 2,5 tahun yang lalu, mungkin kalian semua tahu ya, ada semacam by design dari beberapa orang yang orang-orang yang punya nama di negara ini untuk menjatuhkan saya, sampai saya dilaporkan di 12 kantor polisi. Dan itu tidak pernah terjadi di dunia advokat, belum ada yang dilaporkan sampai sebanyak itu. Alhamdulillah satu-satu saya ubah, satu-satu saya selesaikan.
Dan urusan Hotman ini sebenarnya juga nggak akan naik persidangan. Ya, karena siogianya kalau Iprim Hakim atau Putri Apriliani cucu ini nggak naik. Dan dia kalau dia sebenarnya konsisten dengan apa yang dia alami dari saudara Hotman, bisa proses hukumnya jalan sebenarnya. Kenapa? Karena memang bukti chattingan dan koordinasi saya dengan ahli bahasa itu menjelaskan bahwa itu unsurnya masuk. Apalagi pengakuan dari Iprim Hakim di Kementerian PPA ya, dia mengalami dugaan pelecehan dan lain-lain. Tapi ya itu tadi, mungkin karena Iprim Hakim ini ya mungkin dia ingin mengkhianati saya dan lain sebagainya, dan mungkin dia dijanjikan tidak akan terkena di kasus ini, ternyata sudah kena. Dan akhirnya sidang, karena saya tidak mau juga terlalu lama di Mabes Polri kasus ini. Sudah 18 bulan proses TSK, kasusnya saja sudah dihitung sudah lebih dari 2,5 tahun. Jadi ini kan menyita waktu, pikiran, dan karena itu saya udah lempar aja ke pengadilan. Lah ternyata kemarin Iprim Hakim tidak hadir, sehingga Ibu Ketua Majelis dan anggota majelis malah bahkan ada perintah dihadirkan tanggal 16, dan kalau tidak datang dihadirkan paksa. Dan saya yakin itu kalau dia tidak juga datang akan ditahan. Saya kira inilah inkonsistennya seorang Iprim Hakim. Tapi bagi saya, anak-anak saya dengan semua tekanan, maka saya itu selalu memberi pencerahan kepada mereka. Jadi kalau saya ke Medan, itu secara rutin saya akan musyawarah dengan anak-anak saya. Saya selalu panggil ibunya, saya selalu panggil anak-anak saya. Mau jam 1 malam juga kita meeting atau diskusi keluarga biasa. Misalnya dengan cara memijit kaki saya, jadi kita akan lebih dekat dia kepada ayahnya. Walaupun mereka tahu sosok ayahnya itu orang yang keras, orang yang tegas, tapi keras dan tegas ini sebenarnya dalam rangka pembinaan mental mereka, supaya mereka paham bahwa hidup ini tidak bisa ayahmu itu bisa begini ya. Kalau dibilang orang kategori sukses, saya bersyukur pada Allah dan Allah menambah rezeki dan kesuksesan kemudian kepada saya. Ini tidak dengan simsalabim, nggak ada cerita terlalu lama. Semua itu dimulai dari karir, dari belajar yang serius, dari bawah sampai akhirnya pada usia di atas. Jadi Putri, Aura, Khalif tadi saja masih saya brief mereka di kamar, selalu saya sampaikan bahwa tidak ada kesuksesan tanpa kedisiplinan dan kemandirian serta keseriusan dalam belajar. Mereka ini paham bahwa bapaknya nggak seperti itu. Tapi Putri melihat ayah nih, sosok yang berbeda nggak sih saat di layar kaca dengan saat di rumah? Mungkin berbeda kah apa sama mungkin? Beda. Yang kamu lihat apa kalau di luar? Kalau di luar, ayah nampak lebih tegas, lebih berani juga. Tapi di dalam, ayah itu sayang sama anak-anaknya. Mungkin kalau misalnya orang lihat kan di luar, mungkin nggak peduli ayah sibuk, wawancara sana sini, ngadapin kasus juga. Tapi sebenarnya kalau misalnya di rumah, ayah itu selalu, walaupun anaknya jauh, ayah selalu telepon ayah ya setiap minggu, selalu nanya kabar. Apalagi kamu kan juga ikut beberapa kali ke dalam kasusnya Bang Rasman juga kan. Melihat perjuangan ayah ibaratnya sampai di titik ini kan, apalagi ayah kan juga lagi terlibat kasus dengan salah satu itunya. Mungkin gimana nih kamu ngeliat perjuangan ayah sampai saat ini? Bangga sih karena ayah masih survive sampai sekarang. Ngadepin 12 laporan itu, ayah keren. Satu-satu ayah kerjain semua. Ayah yakin ayah pasti bisa. Jadi ibaratnya menjadi figur nomor 1 di kamu ya? Aura? Mana Aura? Coba. Melihat sosok Bang Rasman, ayah Khalif juga mungkin di layar kaca dengan di rumah tuh berbeda nggak sih? Itu kalau misalnya di luar tuh tegas, berani, dan lain-lain juga. Kalau misalnya di rumah itu dia sayang sama anak-anaknya, baik, selalu nanya gimana hari ini, di sekolah dimanapun itu dia selalu nanya kabar. Khalif coba. Kalau menurut saya ayah itu berbeda. Kalau misalnya di luar itu ayah sih kayak tegas, berani. Namun kalau di rumah itu ayah saya juga tegas, tetapi sayang kepada anak-anaknya seperti kami. Dan saya kalau misalnya saya keluar kota itu kalau 2 hari video call ayah ya, ayah rindu katanya saya.
Jadi selalu menyisihkan waktu sama kalian lah bahasa kasarnya. Karena memang dalam saya ini kan dulu sebelum jadi pengacara ini kan juga sempat guru ngaji waktu saya masih kuliah ya. Kemudian setelah saya lulus madrasah aliyah atau saya pendidikan guru agama dulu, saya sempat juga ngajar di tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah. Jadi saya paham ilmu jiwa perkembangan, dan setelah itu saya jadi dosen. Saya pernah menjadi pembantu rektor atau pembantu ketua sekolah tinggi dan guru pengacara. Jadi saya memahami bahwa karakteristik anak-anak itu harus memang benar-benar di-maintain oleh ayahnya. Memang sosok ayah itu harus leadership-nya harus nomor. Nah, jadi dia harus memang strong dalam pengertian untuk memberi pendidikan yang anak itu harus linear antara keilmuan dengan perbuatannya. Jadi kalau dia pesantren, saya minta supaya sesuaikan pakaian kamu, ya hijab kamu dan lain-lain. Nah, kalau istri, memang sudah tempatnya mereka untuk selalu pendekatannya itu persuasi. Dia lebih pendekatan keibuan. Gitu. Jadi kalau pendekatan kasih sayang dan ya mungkin katakanlah pelukan dari seorang ibu, kemudian rangkulan dari seorang ibu, nah itu memang selalu. Gitu. Makanya orang sebenarnya kalau jujur ya, saya ini memang mystery of life. Kenapa? Karena dari istri saya itu ada beberapa juga mantan istri, saya punya anak, dan mereka ini saya jadikan satu dalam pengertian, satu pantuan di saya. Jadi kalau ada yang berbeda pendapat tentang pendidikan, tapi saya tetap pantau, oh ini tetap di garis kesehatan. Dan kemudian ibunya bilang, saya sanggup, yaudah saya lihat aja. Tapi kalau terjadi apa-apa kan, saya pasti akan tampil. Artinya saya akan awasi semua gerak-gerik anak saya agar mereka lebih disiplin. Dan kita tidak terbiasa dalam keluarga ini untuk hura-hura dan pongah-pongahan atau pamer-pameran. Saya tidak pernah sedikit pun mengatakan kepada anak saya, ayahmu banyak duit. Tidak pernah. Tapi banyak orang yang ketika saya dulu masih belajar mahasiswa, saya melihat orang-orang yang sukses di mata saya secara duniawi ya, dia membanggakan uangnya kepada anaknya, dan selalu saya lihat gagal. Ketika dia sudah tidak ada, anak-anak itu gagal meraih masa depannya. Karena itu saya tidak mau agar anak saya ketika saya ada dan atau tidak ada, mereka harus mandiri dan sukses. Gitu. Tapi kalau Putri sendiri, apakah ini kan ayah ingin ibaratnya kamu pengen di dokter juga, bareng itu berikut kakak-kakak juga, farmasi mungkin. Kamu keberatan nggak? Kadang kan ada anak ada yang ingin punya cita-citanya masing-masing atau gimana? Untuk kamu sendiri gimana? Nggak keberatan kah kalau ayah menurut kamu ini untuk ambil pendidikan? Dari ayah nyuruh pesantren, Putri nggak pernah keberatan. Awalnya yang mana ya pesantren. Dan pas sudah masuk, lama-lama Putri sadar, oh ini karena ayah peduli ya, karena ayah sayang, karena ayah yakin rencana hidup ayah itu udah pasti yang terbaik, jadi Putri selalu menerima. Sama tante terakhir, mungkin tante soal sosok Bang Rasman di mata tante apa sih? Saya dengan Mbak Rasman itu berumah tangga 15 tahun ya, jadi udah tau lah bagaimana Mbak Rasman. Banyak juga musuh-musuh yang berusaha ya, kayak fitnah ke abang lah, yang ada nih cewek, kami hanya tertawa, saya tersenyum aja, kok gini amat sih gitu, kayak katanya itu yang KTP lah, yang kemarin terakhir itu tuh ya apa video call segala macam. Saya tertawa gitu loh, seakan-akan itu pas kayak ribut, istri ini pasti ribut nih bla 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 gitu kan. Saya tersenyum aja, kecuali kalau Mbak Rasman tuh kayak misalnya ke klub terus pulang subuh terus publish lagi, oh itu memang itu nggak ada kata maaf ya gitu. Tapi Kang Rasman itu adalah sosok seorang suami dan ayah yang sangat bertanggung jawab, peduli sama istrinya dan anak-anaknya, terutama anak-anaknya. Itu kalau misalnya ada apa ya, kayak ada sesuatu atau masalah, itu paling gercep loh, paling garda terdepan itu buat anak-anak, itu nomor satu gitu. Disiplin juga, tegas gitu. Terus kita itu sama Kang Rasman itu kayak udah suami istri iya, teman iya, kadang pokoknya semua lah.
Tapi dengan adanya kayak kan ada yang nyerang personal gitu, misalnya kayak tadi yang tante bilang kayak soal video call ada dan lain-lain, mungkin tante menghadapinya baik-baik aja kah atau seperti apa? Senyum aja gitu, karena kan saya kan selalu mendampingi Mas Rasman. Ketika Bang Rasman di Jakarta, saya selalu ada dan semua kalian tahu itu. Pokoknya kayak aspek pribadi lah gitu, abadi lah gitu. Kalau di Medan juga dengan Bu Eli gitu kan, selalu dengan anak-anak gitu. Jadi nggak ada yang ini, nggak ada kami itu nggak ada rahasia atau yang saya nggak ketahui itu nggak ada gitu. Selalu tahu gitu, kayak itu yang KTP itu bohong sekali, itu ada saya gitu. Kayak saya juga heran ya, bener apa kata orang ya, apa kota Jakarta itu lebih kejam dari ibu tiri gitu loh. Dan ini baru saya oh jadi begini gitu, sama kita aja nggak ganggu orang, nggak kenal orang kok tiba-tiba dihantam sedemikian rupa Rasman ini gitu loh, ada apa sih gitu. Jadi saya lebih tahu lah, saya dan keluarga, Bu Eli juga, anak-anak juga tahu lah, kami itu kuat, kami itu kompak gitu, tidak yang kayak misalnya liburan bareng dengan anak-anak. Ini anak walaupun beda ibu tapi kayak satu ibu gitu loh, akrab banget gitu. Dan walaupun Bu Eli kemari juga begitu akrab gitu kan, bareng-bareng, umroh bareng-bareng, liburan juga bareng-bareng gitu.